kembali di Hello Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, Hello Podcast kali ini hari ini bertemakan tentang sosok menjadi santri. Kali ini saya mengundang sekaligus ini juga teman saya, sekaligus juga Ustadz di Pondok Wali Songo Putra, Cukir Tebireng Jombang. Assalamualaikum Ustadz Fani. Waalaikumsalam. Gimana? Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, saya baik. Alhamdulillah. Kesibukan di masa pandemi ini apa, Tat? Apa ya? Kalau kesibukan untuk saat ini tuh paling yang ngurusi organisasi kan memang saya untuk target untuk tahun ini aslinya tuh untuk memperdalami organisasi. Cuma sayangnya gara-gara kondisinya kayak gini akhirnya gak maksimal. Jadinya ya udah ngadain acara cuma webinar gitu. Dan juga kesibukannya ya paling cuma di pondok udah cuma gitu aja. Iya. Oh berarti sampean ini ikut organisasi BEM ya? Enggak, di bawahnya. Oh di bawahnya BEM. HMP. Oh HMP. Masih HMP, masih belum ada apa-apanya, Mas. Belum apa-apa. Kan nanti kan bisa berlanjut di BEM lah. Iya, siap. Pastinya bisa. Mungkin lah tahun depan, insyaallah. Dan semoga nanti bisa menjadi Bresma. Amin, tapi aduh susah mungkin. Pasti bisa. Oke, Tat. Siap. Menjadi sosok santri, Tat ya. Iya. Menurut sampean santri itu apa sih, Tat? Nah, kalau membahas masalah santri itu kita membahas masalah pengertian dulu ya. Yeah. Santri, pengertian santri secara umum itu adalah sebutan bagi seseorang yang mendalami ilmu agama Islam di pesantren, umumnya kayak gitu. Dan umumnya biasanya orang itu bertempat di pesantren itu sampai pendidikannya selesai. Jadinya kayak semisal saya mondok mulai MTS terus target saya paling aliyah selesai langsung boyong. Nah, kalau cara pengertian ini sudah santri itu selesainya sampai situ. Jadinya selesai sampai pendidikan itu selesai. Kalau ngikutin pengertian ini. Iya. Jadi santri itu sebutan bagi seseorang yang memperdalami ilmu agama Islam di pesantren. Nah, itu. Pesantren. Tapi ada pendapat lain maksudnya dari segi Kiai Haji Mustafa Bisri atau biasa disebut Gusmus. Biasa disebut Gusmus. Nah, beliau itu memperjelas yang disebut santri itu tidak hanya orang yang tinggal di pondok, tidak hanya orang itu, tapi yang disebut santri menurut beliau itu adalah setiap orang yang memiliki akhlak yang baik, dan juga hormat terhadap gurunya atau kiainya. Itu menurut beliau, menurut Gusmus. Iya, makanya terus sampai Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengatakan seperti ini. Gimana? Siapa yang merumat atau merawat Nahdlatul Ulama, itu sudah saya anggap menjadi santri saya. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Iya. Nah, terus ada lagi masalah apa? Banyak masalah kan, versinya banyak, tapi tetap tujuannya itu sama. Nah, kalau yang satunya ini definisi dari siapa? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, beliau itu mengatakan santri juga tidak hanya orang yang tinggal di pesantren, tidak hanya itu. Tapi yang dimaksud beliau itu santri adalah seseorang yang ikut kiai, yang setuju dengan pemikiran beliau dan juga ikut serta dalam membantu dalam perjuangan santri. Nah, itu kayak semisal kayak di Wali Songo sendiri itu ada Pak Bahrul, kenal Pak Bahrul. Nah, Pak Bahrul sendiri itu sekarang itu sudah tidak mondok, tapi dia itu ada peran di Pondok Wali Songo. Nah, itu juga masih termasuk santri. Masih termasuk meskipun secara meskipun beliau itu gak menetap di pondok, tapi secara gak langsung kinerjanya beliau itu ada di dalam pondok pesantren itu. Gitu.
Itu menurut Ma'ruf Jadi, Amin. intinya kalau ngomongin masalah santri, definisinya santri Iya, itu luas berarti ya. luas sekali Jadi beneran. gak hanya satu patokan saja. berarti. Ha-ha, Oh kita kalau ngomongin soal santri nih Tat ya. iya. Menurut sampean pandangan sampean sekarang nih dari awal mondok dulu. Perbedaan santri dulu sama sekarang itu kayak gimana sih Tat? Nah, kalau masalah perbedaan santri, Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. perbedaan santri sekarang sama dulu, beda Iya. jauh. Beda jauh ya? Beda jauhnya itu dari apa ya? Dari kayak mungkin dari kesabaran yang pertama ya. Iya. Yang pertama itu dari kesabaran. Kayak orang dulu, orang sekarang dulu kesabaran kayak semisal minta transferan itu, transferan. Jadinya kayak telat dikit sambat, kadang nangis, kadang langsung Aduh. besoknya minta boyong kan kayak gitu. Iya. Kurang sabarnya tuh ndak ada. Bahkan saya diceritain sama senior saya dulu, Iya. itu salah satu kiai yang ada di Tambak Beras, Mbah Jamal, Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Beliau Iya. dulu itu mondok, ekonominya tuh sangat minim sekali. Sampai pas diceritain tuh saya tuh ya Allah, memang tirakat beliau ya. Jadinya tuh pas beliau makan beras itu sedikit sekali. Jadinya pas masak itu beras beliau dicampur sama kerikil. Kerikil. Iya, Lu. dimasaknya tuh bareng kerikil. Jadinya pas ketika matang dimakannya satu sudah capek ditaruh buat nanti. Nah, Buat nanti. saking hematnya itu, saking memang nggak ada uang sama sekali. Tapi di dalam hatinya tuh memang pengen mondok. Jadi beda sama orang sekarang yang dikit-dikit sambat, dikit-dikit gini, aduh susah sekali. Kalau masalah itu tentang tetap membahas dari santri yang dulu dengan sekarang. Maksudnya, iya, saya bertanya di sini. Berkelanjutan ini ya. Iya. Maksudnya dalam kehidupan kesehariannya itu loh. Ketika di pondok sama santri dulu dengan sekarang sama yang dulu itu beda nggak sih? Kalau santri dulu ya apa ya, gak terlalu ngerti juga sih. Cuma mungkin kalau santri dulu ya paling ya kerjanya lebih apa ya, lebih ngoyo lah. Lebih Maksudnya ngoyo ya. kayak Iya. makan itu harus nyari sendiri. Kok sekarang kan udah beda, Iya. udah disiapin sendiri, Udah siapin sendiri. udah ada catering. Jadinya tinggal bayar makan sudah Makan, selesai. udah selesai. Jadinya itu. Terus yang memang agak miris juga itu kalau untuk saat ini ya, Iya. masalah takdim ke guru itu kurang. Takdim ke guru, iya, ke iya. kitab. Bahkan saya pernah ngelihat itu, ya Allah, ini gimana ya, bawa kitab itu seakan-akan kayak membawa apa ya, enak seret kayak gini. Iya. Jadi ya Allah, Saya gak lihat tega. saya tahu. Padahal manfaatnya ilmu itu terletak pada memuliakan kitab itu bisa jadi itu. Makanya bisa dibilang ketika seseorang mondok, kalau bisa awalnya itu dikasih diajari tentang taklimul muta'alim. Taklimul muta'alim. Taklimul muta'alim. Nah, di situ banyak penjelasan kayak masalah kesabaran itu. Semua itu butuh proses. Gak langsung ada instan kayak gitu, gak mungkin. Meskipun ada itu pun gak lama. Iya. Gak lama. Nah, itu. Kayak memuliakan guru. Memuliakan guru salah satunya itu tidak duduk di mana, di sebelahnya atau Iya. berjalan di depannya. Itu salah satunya. Dan salah satunya memuliakan guru itu wamin taukirihi taukiru auladihi waman yata'alaku bih. Salah satu termasuk menghormati guru itu adalah menghormati anak-anaknya, taukiru auladihi waman yata'alaku bih, dan seseorang yang berhubungan dengannya, maksudnya kayak istrinya, Iya. terus anaknya. Nah, itu sendiri. termasuk menghormati guru. Dan bahkan saya tuh pernah diceritain juga dulu ketika di Lirboyo itu ada kucing milik dalam. Iya. Ketika kucing itu jalan, santri-santri itu nunduk. Ya Allah. Iya, Tat. Iya. Kalau sekarang itu masalah kayak hewan aja sekarang malah jadikan sepele gitu. Nah, iya. Kucing bunyai kita aja kalau ada kucing pondok mati, wah nangisnya gitu. Iya, Masya Allah iya. kata saya. Tapi anak-anak yang di pondok itu loh, kenapa kok malah ada yang lempar, ada yang di Iya. Masya Allah kata Wah, saya. susah memang. Susah itu.
Oh iya, Tat, kalau ngomongin masalah takzim nih, Tat. Iya. Kemudian bahas masalah barokah nih, takzim dan barokah. Lah, dari takzim terus kemunculan dari barokah itu dari mananya, Tat? Kebarokahnya itu di mananya? Dengan hikmah. Kalau masalah barokah ya, saya tuh ingat makolahnya Sayyid Alwi Al-Maliki. Beliau tuh pernah mengatakan sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmati wa naf'uhu bi ridho syekh. Yang pertama, sabatul ilmi bil mudzakarah, tetapnya ilmu itu dengan diskusi. Jadinya kalau seseorang kalau pengen ilmunya mancep di otaknya, ya harus diskusi. Dari diskusi itu seseorang biasanya tukar pikiran. Jadinya tuh nggak cocok, jadinya saya ngutarakan pendapat, yang sana nggak cocok, jadinya ya itu adu argumen. Biasanya itu yang pertama, sabatul ilmi bil mudzakarah wa naf'uhu wa barakatuh bil khidmati. Nah, masalah barokah sekarang, wa barakatuh bil khidmati, dan barokahnya ilmu itu dengan khidmah itu maksudnya sekarang itu ngabdi. Nah, ngabdi. Makanya ya saya tuh bukan sombong ya, bukan gimana ya. Makanya kadang saya tuh di pondok sering nyapu. Itu gara-gara apa? Biar masalahnya anak-anak itu mau nyapu kalau ada yang ada yang dilihat, yang dijadikan contoh. Makanya ya udahlah, kalau saya cuma hanya menyuruh anak-anak, ini mungkin gak bakal bisa. Makanya saya nyapu duluan, baru pas ada anak-anak baru saya suruh. Biasanya saya kayak gitu. Istilahnya memberikan contoh lah. Memberikan contoh. Insya Allah sih anak-anak mau. Nah itu makanya kan, pengen sekali dekat kiai. Masalah barokahnya banyak. Terus yang ketiga, wa naf'uhu bi ridho syekh. Manfaatnya ilmu itu di ridhonya syekh. Ketika guru itu ridho dengan perilaku kita, maka manfaat ilmu kita itu akan manfaat. Meskipun ilmunya itu gak banyak, tapi kalau udah manfaat ya sudah dipakai di masyarakat. Daripada ilmu banyak tapi gak kepake di masyarakat, tambah sia-sia kan mondoknya, kasihan. Nah itu barokah. Kalau masih tetap di barokah nih Tat, kalau ngomongin masalah apa tadi yang membantu kiai tadi? Khidmah. Bukan yang satunya. Yang sampai nyapu tadi loh. Oh iya. Barokah wa barakatuh bil khidmati. Iya. Itu kalau dari kayak membantu kiai gitu ya. Iya. Kalau membantu kiai disuruh apa gitu. Kemudian si santri ini itu dikasih imbalan sama kiainya. Nah, ini imbalan ini hukumnya bagaimana, Tat? Nah, bisa diterima atau tidak gitu? Kalau masalah imbalan itu bisa. Bisa. Oh, bisa. Bahkan itu ada keterangan di salah satu kitab apa gitu, lupa. Jadinya tuh umumnya orang yang dikasih tuh pikiran orang itu lebih rendah daripada yang ngasih, ya kan? Tapi aslinya tuh enggak. Bahkan amal orang yang ngasih itu bisa berjalan karena adanya orang yang menerima. Makanya amal itu bisa berjalan karena adanya orang yang menerima itu. Makanya jadi kok semisal orang yang nerima itu ndak ada, amal orang yang ngasih itu gak bakal berjalan. Gak bakal sodako beneran. Kalau orang miskin itu ndak ada, gak bakal sodako. Makanya ya udah, kok semisal itu dikasih ya udah diterima saja. Pokok gak minta-minta. Pokok gak minta. Anggap aja itu barokah dari kiai. Udah enak. Terus ini saya pernah dengar sih pendapat dari orang gitu ya. Iya. Pendapatnya gini tentang santri sih. Iya. Kalau kamu jadi santri, kalau kamu nakallah sekalian. Tapi kalau niat kamu di pondok hanya setengah-setengah, kalau niat kamu hanya setengah-setengah, bakal kecewa dan berdebar. Kalau misal kamu pinter sekalian, niatmu jangan setengah-setengah. Kalau nakal sekalian, kalau pinter sekalian gitu, Tat, maksudnya. Itu menurut sampean gimana, Tat? Gimana ya? Pendapat itu.
Kok itu memang aneh sih. Aneh ya? Gimana ya? Iya. Tapi pernah denger kan kata-kata? Iya pernah denger kan? sering. Ada sih yang memang bilang kayak gitu. Iya. Cuma gimana gitu bilangnya. Saya agak lupa juga waktu itu. Iya. Nah itu masalah apa namanya? Kalau nakal sekalian. Nakal sekalian, kalau pinter pinter sekalian. sekalian. Jangan nanggung. Jangan nanggung. Itu maksudnya gimana? Saya belum tahu. Kalau saya denger sih kayaknya gini. Kalau kamu nakal, nakallah sekalian. Karena apa? Kiai bakal lihat, oh anak ini nakal, bakal akan diopeni, bakal diurusi, katanya gitu katanya. Katanya gitu. Makanya saya pendapat itu saya tanyakan ke sampean, menurut sampean kayak gimana gitu loh. Tapi ya kalau bisa ya pinter lah, jangan nakal lah. Iya, pastinya pinter. Iya. Tapi memang orang kok pengen dikenal kiai kan mesti kok gak pinter ya nakal kan. Iya, gak makanya. mungkin kok tengah-tengah. Gak mungkin ya. Iya, jarang gitu. Oh iya, Tat. Ini masalah santri lah. Pasti tidak lebih jauh. Pasti tidak jauh dari kata pondok pesantren kan. Iya, pondok pesantren. Ngomongin pondok pesantren nih Tat ya. Iya. Kan dengar-dengar dari pendapat orang, ada yang ngomong kayak gini. Benarkah pondok pesantren tuh tempatnya anak-anak nakal yang dipondokin sama orang tuanya gitu? Ada statement seperti itu kan, pernah dengar kan? Iya. Jangan nakal-nakal kamu, tak pondokin kamu nanti. Kan pernah dengar seperti itu kan? Itu menurut sampean kayak gimana, Tat? Aslinya tuh apa ya? Kurang gimana sih? Kayak gitu tuh bisa menurunkan kualitas santri sendiri. Iya. Masalahnya kan namanya santri itu kan memperdalam ilmu agama. Iya. Tapi kalau orang itu sendiri paksaan, nah itu kan ribet. Iya kok semisal dipaksa orang itu mau berubah bagus kan. Iya. Tapi kok semisal gak mau kan tambah apa ya, tambah nakal. Iya. Kayak saya dulu itu alhamdulillah banget lah. Saya dulu memang mondok itu karena paksaan. Karena paksaan. Karena bukan paksaan. karena kemauan sendiri berarti ya. Karena paksaan. Tapi di samping paksaan itu saya sadar, bahwa saya tuh di rumah diperlukan lah. Jadinya mau gak mau keadaan yang harus keadaannya harus merubah saya. Jadinya yang waktu itu belum bisa ngaji, jadi harus bisa. Gimana harus caranya? Bisa dipaksa ya. Iya harus bisa. Dan alhamdulillah sekarang ya udah bisa. Jadinya masya Allah bisa alhamdulillah. Kalau saya dulu awal mondok kan, saya kan mondok kan awal masuk kuliah ya, itu karena kemauan sendiri, bukan karena disuruh orang tua. Iya. Kalau disuruh orang tuanya itu waktu MTS naik ke MA. Iya. Itu disuruh, kamu mondok aja lah. Saya katakan gini, Tat. Dalam hati saya udah kenal cewek disuruh mondok. Dulu SD, waktu saya MI pengen mondok, tapi ketika MTS saya udah kenal cewek, udah pacaran, disuruh mondok malah. Terus habis itu mikir kemudian mau ketika kuliah malah mondok aja lah gitu. Ada terpaksa sendiri gitu. Iya. Mungkin ya berkat orang tua mungkin ya. Iya. Supaya anaknya lebih baik. Tapi kalau semisal senakal-nakalnya orang itu pengen mondok, itu lebih bagus lah daripada udah nakal gak mondok. Masalahnya apa? Orang nakal masuk pondok itu tuh mau gak mau dia hidup itu di lingkungan para ulama. Kan satu rumah kan. Nah, jadinya ya masih mending lah. Kan ya? Kadang ya dalam seminggu dikasih wejangan sama beliau kayak gitu. Masih mending daripada yang enggak sama sekali. Enggak pernah mau pondok pesantren deh. Makanya mondok guys ya. Mondok itu indah loh. Iya. Seru mondok itu ya. Oke, kita kembali lagi ke santri, Tat. Iya. Dan tak lebih jauh dari pondok pesantren juga sih, Tat. Kalau nanya masalahin tentang perbedaan antara santri modern dengan santri salaf itu gimana, Tat? Perbedaannya antara santri salaf dengan santri modern. Kalau perbedaan dulu itu memang adanya tuh cuma satu. Jadi Wali Songo itu buat cuma satu tok, yaitu pondok salaf. Pondok salaf. Jadi modern tuh enggak ada. Adanya tuh ya cuma baru-baru inilah. Maksudnya ya tahun berapa gitu. Itu pun istilah modern pondok modern itu dikenalkan oleh Pondok Gontor yang pertama kali. Makanya kan cabangnya banyak. Memang itu yang pertama kali. Nah itu. Dan
apa ya, masalah di pondok modern sendiri itu memiliki nilai-nilai yang positif, kayak semisal di sana itu diajari kedisiplinan, disiplin, terus apa namanya, harus rapi, gak boleh belendesi, itu ndak boleh. Belendesi ya? Ndak boleh. Jadi belendesi. harus disiplin, terus rapi, terus juga kerja keras orangnya. Terus kalau masalah penampilannya itu biasanya kayak harus harus menggunakan jas biasanya. Biasanya pakai kayak jas, terus dasi, rambut panjang itu enggak boleh. Oh iya. Kalau di sana. Kalau di modern? Iya, modern. Tapi kan kalau pondok salaf kan beda kan. Iya. Itu beda. Kalau tahfidz itu masuknya ke modern apa ke salaf? Apa beda sendiri? Kalau nggak salah beda sih. Beda sendiri ya? Beda. Beda sendiri ya. Kan saya kurang tahu ya, baru mengenal pondok pesantren guys, biasa. Terus kalau masalah ciri khas pondok modern ya, yang pertama penekanan jadinya santri itu harus bisa berbahasa, harus dituntut bisa dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, harus bisa. Oh, harus bisa itu. Harus bisa. Jadinya tuh siapa ya? Oh, di anak BEM, ketua BEM sekarang itu kan dulu ya pernah lah ngopi-ngopi dulu terus cerita. Saya tuh pernah dulu sebelum kesini tuh saya mondok di pondok modern, tapi bukan Gontor, cuma pondok modern kayak hampir sama lah kayak Gontor, cuma beda, tapi sistemnya modern. Di sana itu dituntut harus bahasa Arab, bahasa Inggris. Memang kalau dari sistem bahasa memang memang bagus, tapi tetap ada kelemahannya. Kelemahannya itu kayak memahami kitab. Iya, kayak ilmu alatnya itu kurang, kayak memahami kitab itu masih belum bisa lah kok di sana, yang pertama. Terus yang kedua itu memakai buku-buku literatur berbahasa Arab, tapi yang kontemporer. Nggak make yang klasik itu, nggak make kitab kuning, nggak make. Terus yang ketiga itu memiliki sekolah formal. Memiliki sekolah formal. Kalau yang modern itu dari tingkat SD sampai MI sampai kuliah. SD sampai kuliah. Terus yang keempat itu tidak memakai sistem pengajian tradisional. Nah, seperti kayak sorogan. Kalau salaf itu terkenal sama sorogannya. Kalau salaf ya terkenal sorogan. Model sorogan kan kayak gini. Jadinya kan masuk, terus besok hafalan. Kalau saya dulu loh, pengalaman saya, besok hafalan 12 baris. Jadinya pakai kitab Fathul Qorib yang di tengahnya kosongan tanpa makna. Jadinya terus maknanya gimana? Maknanya ya nyari sendiri di kitab petuk. Jadinya sebelum waktunya maju, kita tuh hafalan dulu, bahkan disuruh berdiri. Kalau semisal pas waktunya maju nggak bisa, ya udah berdiri 2 jam gitu. 2 jam berdiri. Jadinya itu baca sendiri, nanti kalau udah lancar baru maju saya baca. Berarti maknanya itu mencari sendiri. Iya, nyari sendiri. Bukan diterjemahin sama kiainya, enggak. Tapi kadang ada yang kayak gitu, ada yang nyari di petuk. Tapi biasanya nyari di petuk sih. Maksudnya kan kadang guru kan males repot kan. Males maknani lah kayak gitu. Biar mandiri. Kalau petuk tadi apa ya? Kan mungkin dari kalau mereka semua ada kitab petuk itu biasanya kitab yang ada maknanya. Ya sama, kitabnya kitab kuning, cuma di lafadz Arabnya itu ya ada beberapa harokat yang diperlukan lah, tapi gak semua, gak lengkap, paling cuma beberapa tok. Terus di bawahnya tuh ada makna, kayak semisal kitabu toharoti ayhada tegese utawi iku kitabu toharoti kitab mertelaake sesuci, semisal kayak gitu, almiyahu utawi pira-pira banyu, kayak gitu dan seterusnya. Kayak gitu di bawahnya tuh ada, tapi kalau yang kosongan kan di bawahnya ndak ada. Nah itu petuk. Tapi ada lagi bahasa yang lain, jenggot. Kalau jenggot sih makna jenggot. Kalau petuk itu yang lurus, maknanya lurus, tapi kok jenggot tuh miring-miring. Oh, yang maknanya biasanya miring, biasanya miring. Itu biasanya. Itu pengajian sorogan. Kalau weton itu biasanya ya kayak ngaji bareng, kayak buat halakoh. Nanti
kiainya ngaji terus yang lain mendengarkan kayak gitu. Biasanya diikuti seluruh santri itu. Terus ada aturan disiplin, memang di sana itu disiplin kok modern. Bahkan ya itu diceritain salah satu anak lah, kayak meletakkan sorban itu harus tepat. Jadi kok seingat saya itu kalau santri biasa naruhnya tuh di kiri. Kalau yang kayak ustadz pengurus ditaruhnya di kanan. Iya, jadinya harus berarti ada bedanya berarti iya, ya. ada makanya Sama sedetail itu ya kalau jadinya bahkan biasanya kalau udah pengurus kan nggak mungkin di ditakzir kan. Iya. Tapi di sana tuh meskipun pengurus meskipun apa kalau namanya salah ya udah salah. Salah. Tetap ditakzir. Memang ketat banget. Tapi memang hasilnya tuh ada. Keren. Hasilnya ada ya. Ada. Nah itu masalah pondok ya, ciri yang pondok modern. Terus yang kalau yang pondok saraf cirinya tuh ya kayak biasanya lah, mengkaji kitab-kitab kuning dengan sistem pengajian tradisional kayak sorogan tadi, sorogan. Terus wetonan itu ngaji bareng dimaknani, maknani. Terus diniyah itu kayak sistem pelajaran, tapi pelajarannya itu cuma agama tok. Kayak nahwu, sorof, fikih dan lain-lainnya, tauhid kayak gitu. Yang penting akhlak itu. Terus yang kedua itu disiplin, ada di kalau yang salaf itu biasanya jarang ada aturannya. Tapi kalau yang kalau salaf dulu. Salaf itu ya memang enggak terlalu ya. Enggak terlalu. Ya tetap ada peraturan cuma dikit lah paling. Itu pun baru-baru ini. Berarti kayak dulu berarti belum begitu banyak peraturan gitu. Iya. Jadinya ya biasalah. Masalahnya kan keinginan untuk mondok yang dulu itu memang dari dirinya sendiri. Jadinya meskipun enggak ada gerbang, itu santri itu di dalam terus. Iya, kan memang sekarang tadi ya. Memang himmahnya pengen belajar itu tinggi banget. Nah, kalau sekarang nggak di gerbang ya, ya hari kemana-mana. Hilang semua waktunya jamaah loh. Kok tinggal satu, berat. Gitu. Terus biasanya juga ada takzir. Ada takziran juga. Takzir pasti, insya Allah semua pondok pasti ada. Iya pasti ada sih. Terus masalah pakaian juga. Kesehariannya tuh biasa pakai sarung, kopiah. Tapi kalau yang pondok modern tuh biasanya celanaan kadang. Iya. Kadang celanaan. Kalau yang pondok itu kopiahan pasti sih. Kopiahan, terus baju koko, sarung. Tuh. Terus yang ke-6 itu biasanya kok santri pondok salaf itu mempunyai hubungan, maksudnya hubungan kayak pondoknya itu pondok NU. Pondok NU yang fikihnya itu pakai fikih Syafi'i, madzhab Syafi'i. Kalau yang tauhidnya pakai Imam Asy'ari sama Al-Maturidi. Kalau yang tauhid, kalau yang mana akhlak, kalau tasawuf itu pakai yang siapa? Kok lupa ya? Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Pakai yang itu. Tuh. Tapi itu kan salaf modern, tapi ada juga yang yang pondok yang sistemnya itu setengah salaf setengah modern. Ada juga seperti itu. Ada. Ya kayak di Muhyiddin, Al-Muhyiddin Tambak Beras itu juga sistemnya kayak gitu. Jadi dia ngaji sorogan ada, terus pondoknya itu juga punya sekolah formal punya. Peraturannya juga cukup ketat. Jadinya salah dikit siram peceren. Iya, pernah itu. Wah. Iya. Memang kesan-kesan pondok lah. Iya. Gitu. Biar jadi cerita, bisa jadi cerita. Iya. Tapi enggak semuanya serem, guys. Iya. Di pondok itu seru, enggak semuanya serem. Kalau kita melanggar pasti ada takzir atau namanya hukuman. Pasti itu ada. Pokok intinya ya ngikuti arus lah, jangan melawan arus. Meskipun susah payah melawan arus, nanti juga ujung-ujungnya bakal kalah sama arus. Masalahnya arusnya itu gede. Jadinya kalau sampean ngikutin arusnya, ya udah aman-aman aja, gak bakal ada masalah. Kayak waktunya ngaji, waktunya makan ya makan, waktunya sekolah.
kalau sampean ngelawan arus nggak waktunya sekolah gak sekolah, ya udah alamat ke takzir, baca Quran, terus siram peceren, petal itu. Nah. Ini masih ngomong tentang santri tadi ya. Kalau menurut sampean sih ya, kalau pengen jadi santri yang baik itu gimana, Tat? Aduh, gimana ya? Ya harus belajar sih. Harus belajar ya. Ya gak harus belajar terus. Ya belajar tuh penting. Belajar tuh penting, tapi khidmah itu juga penting. Maksudnya ngabdi bahkan itu apa ya? Kayak khidmah itu sebagai bantuan untuk orang apa ya? Orang pintar itu gak cukup untuk cuma belajar itu gak cukup. Jadinya harus khidmah kayak bantu kiai kok semisal dibutuhkan kayak gitu, kayak mobilnya kotor dicuci. Nah itu ya butuh juga. Jadi istilahnya yang penting ngaji, maksudnya dalam hal kalau ada ngaji ikuti peraturan yang ada. Nah iya, yang penting itu jangan sampai nerobos peraturan yang ada. Ya pokok peraturan itu jangan sampai. Kan masalahnya wanafuhu biridho syekh kan. Kalau pengen dapat ridhonya syekh, ya udah peraturan itu harus ditegakkan. Biar kiai itu ridho sama kita. Kok ridho, ilmu manfaat. Gitu. Ini ngomongin masalah santri kan ada tampilan kan. Santri ngaji ngopi itu menurut sampean gimana, Tat? Santri ngaji ngopi. Iya, kalau santri ngaji ngopi memang apa ya, memang keren sih. Cuma saya gak nyalain, cuma ya memang perlu ya. Kalau di Lirboyo sendiri saya dikasih tahu teman, memang bahkan disediain, kalau di Lirboyo itu disediain kopi buat ya waktu yang ngaji gitu disediain. Masalahnya saya ngeliat di buku apa ya, karangannya Lirboyo juga lupa saya, itu kalau kombinasi antara kopi sama gula itu bisa membuat kinerja otak itu lebih efektif. Yang pertama, terus ada keterangan lagi kopi tanpa gula itu bisa membuat otak dan stamina itu lebih terjaga karena kafeinnya itu. Masalahnya kafein itu kan termasuk stimulan, merupakan stimulan dan pembangkit stamina itu kafein. Makanya kafein biasanya itu dicampur sama minuman yang berenergi kayak gitu biasanya. Jadinya ya udah nggak nyalai juga kan. Memang nilai positifnya tuh adalah buat ngaji. Jadinya tuh bahkan kan biasanya kalau ngantuk-ngantuk minum kopi langsung melek kan. Itu cocok lah buat temen. Cocok. Biasanya juga kadang ditemani sama rokok. Tapi rokok ini nggak semua orang harus rokokan. Kayak biasanya sih yang rokokan itu yang pemikir. Saya tuh ada dulu punya guru itu keren. Maksudnya kerennya tuh gini. Jadi pas waktunya ngajar itu beliaunya tuh jelasin, tapi kok bingung. Bentar ya, tak rokokan dulu. Seret rokokan, dul. Seret ngeliat ke atas bentar. Seret langsung inget. Wih, keren. Jadi pengingatnya ketika ada rokok langsung inget. Iya, tapi tetap yang ditiru itu bukan rokokannya. Bukan rokoknya. Tapi keilmuannya. Kalau di mana? Di Lirboyo, masalah rokok itu kan boleh. Rokokan di pondok itu boleh, tapi harus mempunyai SIM, surat izin merokok. Iya. Oh, ada SIM-nya juga. Ada SIM. Di Muhibin sekarang saya ketemu alumni juga, dikasih tahu. Sekarang juga kan dulu Muhibin kan nggak boleh rokokan di pondok. Sekarang kalau masa-masa kayak gini kan nggak boleh keluar. Jadinya mau nggak mau para pengurus itu membuat satu tempat untuk khusus ngopi, rokokan. Itu pun harus mempunyai SIM, harus punya SIM, surat izin merokok. Nah itu
masalah rokok, kopi itu udah nggak asing lagi bagi Iya, santri. udah kehidupan sehari-hari kalau Iya, gitu. Sehari-hari. Tapi memang dua hal itu tuh gak bisa dipisahkan bagi yang merasakan. Iya, bagi Kalau yang saya merasakan. sendiri kan nggak rokokan, jadi Iya. gak ngerti gimana. Memang nggak pernah merokok apa gimana tuh? Nggak pernah sama sekali Nggak ya. pernah. Tapi memang nggak dikasih. Bapak saya kan memang nggak rokokan kan. Iya. Jadinya ya udah, ibu juga pernah bilang, pokok besok jangan rokokan. Ya udahlah. Meskipun banyak teman saya itu padahal teman dekat, Iya. ayo rokokan, tapi enggak lah. Saya masih mikir di rumah. Jadi aduh jangan. Iya, guys, berarti di pondok itu juga gak hanya sekedar ngerokok, ada juga tuh ustadz yang gak ngerokok. Wah, Itu. kan bisa ditiru nih. Jangan tiru saya perokok. Ya. Oke, udah berapa menit guys? Apa? 35. Kita terakhir nih Tat, planning ke depan sampean mau apa Tat? Setelah ini Tat. Apa ya, saya juga masih bingung. Cuma dari orang tua itu ya pengen tapi gak maksa. Iya. Cuma berharap lah kalau anaknya ini pengen hafalan. Kalau Pengen memang hafalan. saya kan belum hafalan kan. Iya. Masalahnya banyak lah kayak pikiran tuh susah ya. Kalau masalah ngafalinnya gampang, Iya. masalah hafalan tuh gampang. Cuma yang susah itu jaganya yang iya, susah. Tat, bener. Itu jaganya yang susah. Saya tuh bingung masalah jaga. Kok masalah hafalan bisa gampang cepet, cuma jaganya yang bingung itu. 16 menit satu kaca hafal Tat ya? Iya bisa, Iya, insya Allah bisa. Cuma jaganya itu Jaganya ya yang itu sulit. yang berat ya Allah. Ya mungkin untuk kedepannya besok ya ya belajar organisasi, terus mendalami Al-Quran juga itu untuk kedepannya. Masalahnya kan sebelumnya tuh saya belum pernah ikut organisasi, jadinya pindah ke sini. Pokok dulu tuh saya orangnya pasif, nggak aktif, pasif. Jadinya Pasif tuh, ya? adanya pindah pondok ini biar merubah karakter lah, yang asalnya pendiam jadi aktif, usahain aktif. Iya sih, ikut awal-awal organisasi. kenal sampai juga Nah, sama ya. pendiam. Pendiam. Jadinya harus gimana caranya? Pokok harus bisa berubah. Harus bisa berubah. Masalahnya ini tempat baru, karakter juga harus baru. Iya, karakter harus baru. Yang sebelumnya kurang bagus dirubah jadi bagus. Harusnya kayak gitu. Nah, itu untuk kedepannya belajar organisasi lagi biar di rumah itu ya manfaat lah. Iya benar, bermanfaat memang. Ya. Satu kali lagi Tat, rencana planning nikah kapan Tat? Aduh. Iya. Kalau masalah nikah itu masih lama. Masih lama ya? Kok bilang lama? Kenapa? Iya, masalahnya saya itu punya 5 bersaudara, termasuk saya. Iya. Yang pertama laki, kedua 2, 3, 4 itu perempuan. Yang terakhir saya. Oh, sama terakhir. Saya terakhir. Nah, iya, iya. yang anak yang pertama, kedua ini sudah nikah. Yang pertama itu di rumah, yang kedua itu di tambak beras. Mondok Nah, yang juga? enggak sudah Oh, nikah. sudah nikah. Dulu juga mondok, tapi dapat orang tambak beras akhirnya menetap di sana. Kan perempuan harus Iya. ngikut laki kan. Terus yang 2 ini belum. Nah, jadinya orang tua mau nanya saya udah dapat jodoh dah. Gak mungkin. Oh, gak mungkin Gak ya? mungkin, masalah dua ini tuh belum nikah. Jadinya pertanyaan kapan nikah itu udah halu Halu ya? Iya, halu. Jadinya ya udahlah, sabar. Gak mau nih guys ya. Ustadz Fani ini asalnya dari Bali guys. Dari kota Bali, provinsi Bali. Iya Tat ya? Iya. Dari Bali kan. Iya. Dari Tapi di Jombang udah berapa tahun sama Tat berarti? di Jombang saya tuh mondok mulai MTS di sana 3 tahun. 3 tahun. Terus pindah ke Mualimin itu masuk kelas 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 8 tahun di tambak beras. Terus di sini 1 tahun, baru 1 tahun. Nah itu. Ya, oke Tat. Mungkin ada terakhir motivasi buat para santri-santri zaman sekarang, santri milenial Tat. Apa Tat? Pokok ya yang dijaga itu akhlaknya. Masalahnya yang pertama kali dilihat itu akhlaknya. Kalau akhlaknya itu bagus, insya Allah pandangan orang juga bagus. Dah, pokok ingat akhlak itu penting. Akhlak ya. Akhlak, bahkan juga cara berpenampilan. Cara berpenampilan itu harus rapi. Masalahnya apa?
ketika orang bertemu sama orang lain baru bertemu, Iya. pakaian seseorang itu harus rapi. Biar apa? Biar pandangan orang yang melihat itu positif. Jadinya Iya. penampilan pertama kali itu harus menarik. Menarik ya. Heeh. Itu Iya, termasuk iya, iya. bagian gitu. Jadinya kalau misal ini rapi, berarti karakternya juga rapi. Rapi. Iya. Iya, iya. Kayak gitu. Pokok akhlak. Akhlak. Akhlaknya jangan dihilangkan, adabnya ke orang tua, ke guru, bahkan ke senior itu jangan sampai dihilangkan. Ke orang tua juga jangan sampai. Ketika orang tua nyuruh gini ya udah dilaksanakan, insya Allah dapat barokahnya. Amin. Iya, amin. Jangan pernah malu untuk berkata terima kasih kepada orang lain. Siap. Oke, Tat, terima kasih Tat ya. Oke, siap. Mungkin cukup saja guys ya. Podcast kali ini bersama Ustadz Fani. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.